Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nur Hidayat dan ini Abdul Rahim. Kami dari kelompok Siap. 1 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah dan ruang lingkup sejarah. 1. Sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat di masa lampau. Para ahli mengelompokkan sejarah agar dapat memudahkan kita memahaminya, yaitu pembagian sejarah secara sistematis, yaitu pembagian sejarah atas beberapa tema. Contoh, sejarah sosial, politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, sejarah intelektual, dan sebagainya. B. Sejarah berdasarkan periode waktu. Contoh, sejarah Indonesia dimulai dari zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman revolusi fisik, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang. Dalam sejarah regional dapat menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik baik fisik maupun sosial budaya. Contohnya, sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya. Nah, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah pun memiliki batang tubuh keilmuan. The body of knowledge, metodologi yang spesifik. Sejarah pun memiliki struktur keilmuan sendiri, baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Dan 3. Sejarah sebagai cerita. Metode dan ilmu bantu sejarah. Secara sederhana, Ismaun mengemukakan bahwa dalam metode sejarah meliputi 1. Heuristik atau pengumpulan sumber-sumber. 2. Kritik atau analisis sumber dalam kurung eksternal dan internal. 3. Interpretasi. 4. Historiografi, penulisan sejarah. Itu kamera tengah jedog tahu jawaban merinci ada 7 kriteria. Merinci ada 7 kriteria yang dipersyaratkan sebagai sejarawan sebagai berikut. 1. Kemampuan praktis dalam mengarikulasi dan mengekspresikan pengetahuannya secara menarik, baik secara tertulis maupun lisan. 2. Kecakapan membaca dan atau berbicara dalam suatu atau dua bahasa asing atau daerah. Campurannya Pak kurang komplit ya. Astagfirullahaladzim. 3. Menguasai atau lebih disiplin. Kedua, terutama ilmu-ilmu sosial lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, atau ilmu kemanusiaan dalam kurung humaniora seperti cing dah seperti filsafatnya teh Filsafat atau seni atau sastra, bahkan kalau mungkin relevan juga yang berhubungan dengan ilmu alam. 4. Kelengkapan dan penggunaan pemahaman. 5. Kemampuan membedakan antara profesi sejarah dan sekadar hobi. 6. Pendidikan yang luas. 7. Dikasih pada profesi dan integritas pribadi. Action. C. Tujuan dan kegunaan sejarah.
Satu, fungsi edukatif, artinya Sesuai. fungsi inspiratif. Tiga, fungsi instruktif. 4, fungsi rekreasi. Dilanjut dengan rekan saya bernama Yani Mulyani. Ya, kepada saudara Yani Mulyani dipersilakan. Buat D. Sejarah. Perkembangan sejarah. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu tertua pada abad ke-17 dan ke-18. Sejarah secara formal diajarkan di universitas Eropa. E. Hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 1. Hubungan sejarah dengan sosial. Aktif Satu, hubungan sejarah dengan sosiologi. 2, hubungan sejarah dengan antropologi. 3, hubungan antropologi budaya dengan sejarah. 4, hubungan sejarah dengan fisiologi. 5, hubungan sejarah dengan geografi. 6, Nges bagian si Wina. Lepe. Dan dilanjut dengan rekan saya satu lagi bernama Wina Maulani maksud. Pada saudara Wina buat gawin. Akan berkali. Nges Win. F. Konsep dasar sejarah. 1. Perubahan. 2. Peristiwa. 3. Sebab dan akibat. 4. Nasionalisme. 5. Kemerdekaan atau kebebasan. 6. Kolonialisme. 7. Revolusi. 8. Fasisme. G. Teori sejarah. 1. Teori gerak siklus sejarah Ibnu Khaldun. 2. Teori daur kultural spiral Giambattista Pico. 3. Teori tantangan dan tanggapan. 4. Teori dialektika kemajuan dan Romein. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang telah membahas tentang konsep dasar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit pusat mah.